Sebelum kalian menyaksikan video pembelajaran kali ini, silahkan kalian tekan tombol subscribe, like, dan beri komentar sebagai tanda presensi kalian dengan berkomentar nama dan asal sekolah kalian masing-masing. Setelah itu, silahkan kalian ikuti pembelajaran dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adik-adik semua di rumah? Sehat semuanya? Semoga kalian semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, marilah kita awali belajar kita dengan membaca doa terlebih dahulu agar belajar kita berkah dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan dengan doa yang kita lantunkan, belajar kita lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak di rumah yang soleh-solehah, pada video kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4, pelajaran keempat dengan materi bersih itu sehat. Tahukah kalian apa arti bersih dan apa arti suci? Dan bagaimana cara kita menjadikan diri kita bersih ataupun suci? Sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang hal tersebut, kita tahu bahwasannya agama Islam adalah agama yang cinta pada kebersihan. Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan. Rasulullah SAW bersabda, agama Islam adalah agama yang bersih, suci, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang suci. Hadis riwayat Baihaqi. Dengan menjaga kebersihan, tubuh kita akan sehat dan kuat. Dalam Islam, ajaran kebersihan ini tercantum dalam perintah sholat. Ketika hendak mengerjakan sholat, umat Islam disyaratkan agar bersih dari hadas dan najis, baik badan, pakaian, maupun tempat yang dipergunakan untuk sholat. Sekarang kita akan cari tahu apa arti bersih dan sehat. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Bersuci disebut toharoh. Menurut bahasa, toharoh adalah bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, adalah suatu kegiatan bersuci dari hadas dan najis sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah. Dalam agama Islam, bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Hadas adalah suatu keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang tidak boleh melaksanakan ibadah. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kemudian apa makna dari kedua hadas tersebut? Hadas kecil yaitu suatu peristiwa atau kotoran yang menjadikan seseorang tidak suci, sehingga dia harus berwudu atau tayamum agar menjadi suci. Contoh hadas kecil: buang air besar ataupun buang air kecil, ataupun buang angin. Dan cara menghilangkannya disuci dengan air bersih atau melakukan wudu ataupun tayamum.
Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas kecil adalah melakukan sholat, tawaf, dan menyentuh ataupun membaca mushaf Al-Quran serta iktikaf di masjid. Kemudian apa yang dimaksud dengan hadas besar? Hadas besar yaitu suatu peristiwa atau kotoran yang menjadikan seseorang tidak suci sehingga dia harus mandi terlebih dahulu agar menjadi suci. Contoh dari hadas besar adalah mimpi basah bagi laki-laki ataupun haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar tersebut dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Kemudian najis. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh hukum Islam yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran tinja, dan air seni atau urin. Najis digolongkan menjadi 3, yaitu 1. Najis mukhafafah, 2. Najis mutawassithah, dan yang ketiga najis mughalladah. Najis mukhafafah disebut juga najis ringan, berupa air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain dari air susu ibunya. Cara membersihkannya adalah dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis. Yang kedua adalah najis mutawassithah, disebut juga najis sedang atau menengah. Misalnya air kencing atau tinja, darah, nanah, dan bangkai. Cara membersihkannya dengan mencuci atau mengalirkan air pada bagian yang terkena najis. Kemudian yang ketiga adalah najis mughalladah, disebut juga najis berat, yaitu berupa jilatan atau air liur anjing. Cara mensucikannya adalah dengan membasuh atau mencuci dengan air sebanyak 7 kali, dan salah satunya campur dengan tanah yang suci. Kalau anak-anak di rumah semuanya masih penasaran, silahkan kalian bisa lihat tabel berikut ini. Demikian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semua di rumah. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.